Mengawali aktivitas pagi saya tadi dengan memantau penerapan disiplin protokol kesehatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui surat edaran Bupati kepada semua lapisan masyarakat. Penegakan disiplin ini kembali kita optimalkan karena saat ini posisi Donggala itu sudah pada level 3. Zona kuning di level 2, lalu kemudian saat ini sudah masuk di level 3, tentunya ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran karena trennya berarti naik, tidak malah turun. Nah, makanya hasil rapat evaluasi kita untuk kemudian mengetatkan kembali penegakan prokes ini, diantaranya dengan pemantauan langsung di masyarakat. Khususnya adalah kaitan dengan tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan. Nah, tadi yang kami pantau itu adalah seputaran rumah makan, agar kita memastikan kepada aktivitas rumah makan itu meskipun terjadi kerumunan di sana, tetapi terkendali. Terkendalinya adalah dibatasi jumlah orang yang makan, diatur jaraknya, dipastikan yang melayani maupun yang datang itu sebelum makan itu menggunakan masker, mencuci tangan, dan dibatasi waktu. Aktivitas itu sampai jam 8 malam saja untuk melayani kepentingan mereka makan di tempat itu. Adapun pelayanan untuk yang memesan makanan itu tetap diberikan keleluasaan, tetapi tidak makan lagi di tempat itu. Jadi dia cukup pesan, setelah dipesan dibungkus dibawa pulang. Alhamdulillah sejumlah rumah makan yang kami sudah temui tadi itu menilai positif tindakan pemerintah daerah sebagai upaya preventif. Dan tadi sudah kami juga sampaikan dengan pemilik warung itu bahwa ini tidak sekedar kami datang awal lalu kemudian tidak dipantau, terus kami pantau. Kalau kemudian di rumah makan ada potensi kerumunan, maka di tempat ibadah pun juga demikian. Ini penting juga kita evaluasi. Jadi tidak serta merta kita langsung turun dulu, kita ajak dulu pihak yang berkepentingan di urusan ibadah. Islam tentunya masjid, Kristen gereja. Nah, ini yang kita mau ajak untuk meminta mereka bagaimana pengaturan ibadah di masjid maupun di rumah ibadah lainnya itu diatur sesuai dengan protokol kesehatan. Potensi kerumunan itu juga akan terjadi di perkantoran. Nah, dengan aturan level 3 itu penggunaan WFH maupun WFO itu sebetulnya sudah diberlakukan. Nah, namun kita kembali lihat dan mungkin akan kita kaji kembali apakah dilakukan secara menyeluruh atau mungkin dinas-dinas tertentu saja. Itulah bagaimana dengan pesta. Pemerintah setempat, lurah atau desa, kadesnya itu sudah menyampaikan lebih dulu. Sedapat mungkin pengetatan protokol kesehatan di tempat itu ya lebih ditingkatkan. Kaitan dengan jamuan, harapan kita sebetulnya tidak lagi menggunakan makanan yang tersaji di lengkap kemudian masing-masing mengambil, tapi sudah dalam bentuk nasi dos. Kalau toh sudah settingannya sudah terlanjur dibicarakan dengan catering dan seterusnya, paling tidak si pemilik catering itu yang melayani. Jadi tidak masing-masing mengambil. Si pemilik catering melayani yang dipastikan dia ada handsful-nya, sapu tangannya, lalu dia layani. Jadi tidak ada sentuhan antara masing-masing orang terhadap sarana-sarana yang digunakan untuk makan itu. Nah, mungkin rentang waktu minggu pertama ini atau sampai tanggal 6 kurang lebih, kita terus dulu melakukan pemantauan atau evaluasi di tingkat wilayah, kecamatan dan desa masing-masing. Tetapi tidak berhenti di situ. Nanti atas evaluasi atau turun langsung lapangan ini ada enggak efek positifnya bagi mereka? Patuh dan taat tidak mereka dengan arahan dan perintah itu? Nah, sehingga akan ditindaklanjuti lagi sudah dengan penegakan. Jadi kita secara pendekatannya persuasif. Sampaikan dulu, pantau kembali, kalau kemudian tidak ada efeknya baru kita kemudian terapkan sanksi. Memang terlalu banyak problem sebetulnya yang kita hadapi, makanya kita urai satu-satu dan tentunya kita selalu melihat dengan kondisi yang ada di lapangan. Daerah-daerah yang tentunya yang terlalu besar sudah ada efek dan dampaknya, ini yang mungkin menjadi fokus kita yang lebih dulu. Karena kita tidak inginkan satu daerah yang besar itu lalu kemudian bisa merambat ke daerah lain. Nah, itu harapan kita. Upaya kita untuk memastikan turun level itu adalah ukurannya di posisi daerah di dalam lingkungan satu kecamatan atau satu
kelurahan dan desa itu. Bahkan kan ukuran PPKM itu ukurannya adalah RT. Nah, ini makanya semua upaya yang kita lakukan ini lebih kita orientasikan kepada optimalisasi peran Satgas yang ada di desa kelurahan maupun di kecamatan. Saya kira ini pun penting. Sekali lagi saya mohon dukungan dari semua pihak untuk memastikan bahwa Kabupaten Donggala kaitan dengan COVID ini bisa kita turunkan kategori kita dari level 3 minimal ke level 2 dan bahkan ke level 1, bahkan ke hijau. Ini tergantung dari perilaku kita semua.